Halaman 96. Keutamaan salat berjamaah dan keutamaan mengimami makmum-makmum. Juga ancaman tentang tertinggal daripada salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. At-targhibu fil jama'ati wal imamah. Perihal menggemarkan dalam salat berjamaah dan menjadi imam. Wat tarhibu, dan perihal menakutkan minat takhallufi, daripada tertinggal anil jamaah, dari salat berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, bermula salat berjamaah itu, afdalu, lebih utama, min salatil fadhi, daripada salat sendirian, bisab'in wa ishrina darajatan, dengan 27 derajat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, laqad hamamtu, sungguh aku berhasrat, an amura, bahwa aku menyuruh orang, bihatabin, membawa kayu bakar, fayuh tataba, untuk dijadikan kayu bakar, thumma amura bis salati, kemudian aku menyuruh salat, fayu'adzinalaha, lalu diazankan bagi salat tersebut, thumma amura rajulan, kemudian aku menyuruh seseorang, faya umman nasa, mengimami orang-orang, thumma ukhalifa ila rijalin, kemudian aku pergi kepada beberapa orang laki-laki, fa uharriqu alaihim, untuk aku bakar pada mereka, buyutahum, rumah-rumah mereka. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun, imam salat itu dia menjamin salat makmumnya,
wal muadzinu mu'tamanun. Orang yang mengumandangkan azan dia mengemban amanah. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah beri petunjuk akan imam-imam, waghfir lil muadzinin, dan ampuni bagi orang-orang yang azan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Jamaah Masjid Al-Mubarakah rahimakumullah. 3 hadis tadi kita baca. Hadis pertama dari Ibnu Umar, hadis kedua dan ketiga dari Abu Hurairah, berkenaan tentang fadilah sholat berjamaah dan ancaman orang yang tidak mau sholat berjamaah dan keutamaan menjadi imam. Di dalam hadis pertama Rasulullah tegaskan sholatul jamaati afdalu, sholat berjamaah lebih utama min sholatil fadzi, daripada sholat sendirian. Orang yang sholat berjamaah kekhusyuannya terbantukan dibanding sholat sendiri. Orang yang sholat berjamaah mendapat nilai silaturahim karena ketemu dengan saudara-saudaranya dibanding sholat sendiri. Orang yang sholat berjamaah semakin sering pertemuan menjadi ta'aluf, memperlunak hubungan sesama kaum muslimin, hatinya jadi nggak keras dibanding sholat sendiri. Dengan 27 derajat. Makanya di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diterangkan ada seorang di zaman salafus saleh, dia terbiasa sholat berjamaah. Satu waktu ada uzur, tertinggal sholat berjamaah, itu pun karena ada uzur, menangani prosesi jenazah orang tuanya yang wafat, sehingga saat dia datang tertinggal sholat berjamaah, timbul rasa sesal di hati. Duh, saya nggak dapat sholat berjamaah. Lalu sholat yang tertinggal tadi dia lakukan 27 kali berulang-ulang. Dia berharap mampu menandingi 27 derajat tadi. Orang tersebut di malam hari bermimpi ada sebuah teguran suara. Dia berkata, "Ya fulan, apa kau pikir dengan kau ulang satu sholat fardu hingga 27 kali mampu menandingi sholat berjamaah?" Tidak. Dia pikir dengan 27 kali diulang sudah menandingi keutamaan sholat berjamaah. Belum. Ada lagi seorang sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia lagi asyik memanen hasil kebun kormanya. Dia nggak ngeh, orang udah bergegas ke masjid. Dia baru sadar, loh orang udah pada bubaran. Nyesel dia, nggak dapat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia ikrarkan, ini gara-gara saya sibuk ngurusin panen di kebun saya, maka saya sodakohkan kebun ini supaya saya nggak lalai lagi. Disedekain kepada fakir miskin.
Kira-kira kalau zaman sekarang nggak usah kebun, punya burung kicau satu, lagi ngasih makan, ketinggalan sholat berjamaah, kira-kira mau nggak disedekain tuh burung? Burungnya mana udah jadi lagi suaranya. Mari kita kembali pada hadis yang kedua tentang ancaman. Nabi mengancam kalau satu kampung udah pada nggak mau sholat berjamaah, saya mau bakar itu kampung. Sampai Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku dalam kekuasaannya, laqad hamamtu. Ini baru Nabi berhasrat, belum Nabi lakukan. Saya berhasrat menyuruh orang kumpulin kayu bakar. Udah dikerjain belum? Belum. Kemudian saya nyuruh orang pada sholat. Udah masuk waktu azan kumandangkan, saya nyuruh seorang untuk mengimami, lalu saya pergi menemui orang-orang laki-laki yang pada kagak mau sholat berjamaah, saya pengen bakar rumahnya. Sudah Nabi lakukan belum? Belum. Artinya ini tahdid, sebuah ancaman. Jangan main-main sama sholat berjamaah. Coba kita lihat syarahnya di halaman 97. Laqad hamamtu ay aradtu, saya baru kepengen, walakinnahu lam yaf'al, tapi Nabi belum lakukan. An amura bihatabin, aku perintahkan ngumpulin kayu bakar, ai bijam'ihi. Summa amura bis shalah, saya menyuruh mendirikan sholat. Masuk waktu, saya suruh orang kumandangkan azan, fayu'adzina laha. Summa amura rajulan faya umman nas, kemudian aku menyuruh seseorang laki-laki untuk menjadi imam pada orang-orang. Ayyakunu lahum imaman niyabatan anhu, yaitu menjadi imam menggantikan Nabi, niyabah. Nah, dari kalimat ini fafihi annal imam marratibah idza arada lahu syughlun yastakhlifu man yusalli bin nas. Ini menjadi dalil bahwa imam rawatib, imam rutin, kalau datang padanya satu kesibukan, dia bisa mengangkat, membadalkan orang lain untuk memimpin sholat berjamaah. Bisa saja karena sesuatu hal dia memang dipantek imam rawatib, ada halangan, antum gantiin ana menjadi imam. Dalilnya apa? Tadi dari kalimat Nabi berkata, saya suruh seseorang memimpin sholat. Ya kalau semasa Nabi masih hidup, yang jadi imam kan Nabi. Kalau satu waktu Nabi berhalangan, maka digantikan. Wa fihi, pada hadis ini juga jawazul insirafi ba'da iqamati sholati li udhrin, boleh berbalik pulang sesudah iqamah sholat karena udhur. Udah qomat, tinggal takbiratul ihram, dia pulang balik karena udhur, itu boleh. Ya tiba-tiba perutnya mules, itu kan udhur. Atau boleh jadi dia baru ingat kompor di dapur belum dia matiin, berbahaya nggak tuh? Ya berbahaya. Kalau kagak ada uzur ya kagak boleh.
Lah ada di masjid, azan berkumandang, malah dia keluar kagak sholat berjamaah. Jangan. Selanjutnya, wa innama hamma bi ityanihim ba'da iqamatis shalah. Hanya saja Nabi bermaksud kepengen mendatangi mereka tuh orang-orang sesudah diikomatkannya sholat. Nabi suruh orang lain, Anda maju, saya mau samperin tuh orang-orang yang pada kagak mau sholat berjamaah. Li'annahu bidzalika yatahaqqaqu mukhalafatuhum, karena dengan hal tersebut jadi jelas mukhalafahnya mereka, menyelisihinya mereka, wa takhallufuhum, tertinggalnya mereka. Nabi pergokin jadinya. Fayutawajjahu laumu alaihim, maka tertujulah celaan atas mereka. Udah qomat, belum pada nongol. Jangan sampai begitu. Kemudian kalimat summa ukhalifa ila rijalin, ukhalifa ay adhaba ilaihim, saya pergi kepada mereka itu laki-laki yang pada kagak mau sholat berjamaah. Fa uharriqa alaihim buyutahum, nanti saya bakar rumahnya. Sampai begitu. Bahkan dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, laula ma fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyati la aqamtu sholatal isya wa amartu fityani yuharriquna ma fil buyuti bin nar. Kalau enggak lantaran di rumah-rumah tangga ada perempuan, ada anak-anak kecil, saya mau sholat, tegakkan sholat isya, saya suruh pemuda-pemuda untuk membakar apa yang ada di rumahnya dengan api. Kalau enggak lantaran mandang ada perempuan sama anak-anak kecil, saya udah suruh pemuda-pemuda bakar tuh rumah. Ini hamam tuh, tapi tidak Nabi lakukan. Waha ulail mutakhallifuna kamun munafiqin. Siapa itu orang-orang yang tertinggal sholat berjamaah? Mereka itu orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalaupun mereka diri untuk melaksanakan sholat, dirinya segen-segenan, ogah-ogahan. Ini dia nih. Wahamuhu alaihi salatu wassalam bi ikhraqihim awalan. Semula Nabi berhasrat pengen bakar rumah mereka. Ini hasrat Nabi itu semula karena ijtihadan minhu. Itu adalah ijtihad dari Nabi. Kemudian kenapa kagak jadi? Summa yuhtamalu annahu nazala wahyun bil man'i. Boleh jadi turun wahyu melarang, jangan dibakar. Au taghyirul ijtihad, atau boleh jadi Nabi merubah ijtihadnya, kagak jadi ngebakar. Au annahu fi sadril Islam, atau boleh jadi itu di awal Islam ancaman itu. Tsumma nusikha, kemudian mansukh, terhapus. Kesimpulannya, wa fi hadza, dalam hadis ini wa'idun syadid, ancaman yang keras, wa tahdidun baligh, ancaman yang sangat keras, lil mutakhallifina anil jamaah, buat orang-orang yang tertinggal dari sholat berjamaah. Kenapa? Li'annahu tashabbuhun bil munafiqin, karena sikap seperti itu menyerupai kebiasaan orang-orang munafik. Jangan sampai terjadi. Kita lanjutkan hadis yang ketiga.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhamin, imam itu penjamin. Maksudnya gimana? Man ya ummun nas, imam di sini yang mengimami orang-orang. Dhamin ay mutakaffilun bi sihhati sholatil ma'mumin, dia yang menjamin sahnya salat para makmum. Kenapa sahnya salat makmum? Tergantung sahnya salat imam. Lah kalau imam salatnya kagak sah, makmumnya kagak sah. Makanya berat tanggung jawab seorang pemimpin nih imam. Kalau dia sudah batal, jujur, harus mundur. Harus mundur. Kalau dia bertahan terus sampai selesai sholat, itu sudah rusak sholatnya, maka makmum sholatnya rusak. Dia bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Atau bacaan Fatihahnya tidak fasih, memaksakan diri maju, padahal makmumnya bacaan Fatihahnya fasih. Ummi, imamnya ummi, makmumnya qari. Imamnya Fatihahnya nggak fasih, makmumnya Fatihahnya fasih, nggak boleh dia maju. Lah sholatnya kagak sah, Fatihahnya nggak benar, maka sholat makmumnya juga jadi kagak sah. Al imamu dhamin, imam itu menjamin, yaitu menanggung sah sholat para makmum. Jadi nggak sembarangan tuh jadi imam ya. Kalau istilah orang sekarang fit proper test, nggak sembarangan pengen maju jadi imam. Nanti dari berbagai sudut pandang dilihat, ini layak nggak maju jadi imam, begitu. Bagaimana kalau imamnya fasik? Cari imam yang soleh, bacaannya benar. Ada dua orang, Fatihahnya dua-duanya fasih. Si A fasih, si B fasih. Si A jujur, si B suka bohong. Maka yang disodorkan jadi imam yang mana? Si A. Syaratnya ada, Fatihahnya fasih dan dia jujur. Kalau masih ada yang soleh, jangan milih yang fasik. Ini saya lagi bahas imam loh, jangan ngelantur. Saya lagi bahas imam. Kalau masih ada yang soleh, jangan milih yang bohong. Ya, kasihan nanti makmum dibohongin melulu. Subuh rakaat kedua mestinya salam dibohongin, nambah lagi rakaat ketiga. Ya. Wal muadzin. Nah sekarang muadzin. Kalau muadzin Nabi bilang mu'tamanun. Muadzin itu alladzi yu'limun nasa bidukhulil waqti, yang memberitahukan orang-orang sudah masuk waktu. Muadzin kumandangkan. Berarti orang-orang yang sholat kan berpatokan sama dia, sudah masuk waktu. Kalau bulan Ramadan sudah bisa buka puasa, dia azan maghrib. Ini mengemban amanah yang berat muadzin. Jangan sembarangan. Belum waktunya udah azan. Mu'tamanun ay aminun ala sholatin nas. Dia menjadi orang yang mengemban amanah atas sholat orang, wasiyamihim, atas puasa orang. Puasa orang menjadi sah atau tidak, patokannya muadzin. Wah udah azan maghrib baru buka, udah azan subuh dia berhenti, tidak sahur lagi. Wasuhurihim, segitu juga sahurnya. Wa ahlihim, keluarganya. Fa alaihil ijtihad,
wajib atas muadzin bersungguh-sungguh fi adail amanah, dalam menunaikan amanah bihifdzil auqat, dengan menjaga waktu. Betul-betul dia jaga. Jangan sampai belum waktunya sudah azan. Kasihan orang-orang. Ntar orang-orang patokan, wah muadzin tuh di Masjid Al-Mubarakah sudah azan subuh. Orang main sholat aja di rumah ibu-ibu, nggak taunya belum waktu. Tanggung jawab nggak tuh? Nah, itu yang dimaksud imam menjamin kesahan sholat makmum, sedangkan muadzin mengemban amanah. Jaga betul waktu-waktu sholat, karena si muadzin jadi patokan sama orang-orang. Sudah bisa mulai sholat atau belum? Sudah bisa mulai berbuka puasa atau belum? Lalu Nabi mendoakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah beri petunjuk kepada para imam-imam. Didoakan oleh Nabi. Yang menjadi imam mudah-mudahan dapat petunjuk selalu. Repot kalau jadi imam nggak dapat petunjuk, bisa berantakan nanti sholatnya. Waghfir lil muadzinin, maafkan, ampuni ya Allah bagi para muadzin. Wafil hadis, dalam hadis ini dalilun ala fadilatil adzan wal imamah, menjadi dalil keutamaan azan dan keutamaan imam. Wa azimi mas'uliyatihima, besarnya tanggung jawab mereka berdua. Besarnya tanggung jawab imam, besarnya tanggung jawab muadzin. Wallahu a'lamu bissawab, wa ilmuhu atam, wala ilma lana illa ma'al. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada qassis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.